Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment, tanggal 30 April 2024, teman-teman. Hari ini ISG-nya kembali masuk ke zona aman ya, teman-teman, dengan kenaikan yang signifikan. Hari ini ISG-nya naik 1,1, tadi lebih. Dan masuk ke zona aman. Terpaksa saya hajar kanan lagi, bahkan sampai margin, karena memang kondisi ISG yang masuk zona aman dan saham-saham pilihan saya yang saya tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin akhirnya pada naik bareng. Oke, baik, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, kemarin IHSG-nya closing-nya bisa di atas 7144 ya, itu batas aman ya, karena itu merupakan 38 retracement. Memang sebelumnya IHSG sudah turun dan sudah sampai di MA200 ya. Kalau teman-teman yang belum tahu, Moving Average 200 adalah merupakan fundamental line ya, atau garis fundamental. Yang di bawah MA200 ini adalah merupakan bearish zone ya, area turun, area bearish, dan yang di atasnya merupakan bullish zone ya. Dan ternyata 1, 2, 3, 4 kali IHSG sentuh di area MA200, akhirnya rebound dari titik tersebut. Dan bagusnya adalah IHSG mampu dari kemarin sore naik di atas 7144 yang merupakan titik pentingnya. Bahkan dia bisa lanjut naik, testing resistan berikutnya di 7263. Kalau ngelihat seperti ini teman-teman, di mana di atas 38,2 retracement, di atas ini adalah merupakan zona aman. IHSG berlanjut melewati resistannya, maka berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Tentu ada syaratnya, yaitu saham-saham pendorong indeks juga harus naik. Oke teman-teman, hari ini IHSG-nya naiknya 78 poin sekian, padahal sebenarnya lebih ya, karena closingnya sedikit turun. Hal ini kalau kita lihat karena saham-saham pendorong indeks pada naik bareng ya. Kalau kemarin di akhir video yang kemarin saya sampaikan bahwa teori dongkrak dan ganjel ya, ketika saham penggerak indeks bersama-sama mendorong indeks, maka ketika ada yang turun, namun demikian kalau yang lainnya masih ngedorong naik, terutama yang market cap-nya tinggi, maka IHSG-nya masih akan naik. Nah teman-teman, hari ini Brent kembali naik ya, 2% ya, 2% lebih. BCA ini malah netral ya, tadi sempat turun, sempat naik terus netral lagi closingnya. Nah ini yang menjadi master hari ini adalah BRI, karena ini ditunggu-tunggu dari kemarin, turun, ada rebound, turun lagi, ternyata hari ini signifikan sekali, dan kebetulan saya kemarin positioning BRI, hari ini juga positioning lagi, terpaksa saya ajar kanan seperti itu. Terus kemudian AMMN juga naik, TPIA naik, banking yang lain ini dari pagi agak mepet di area netral, bahkan closingnya turun adalah Bank Mandiri. Kemudian Telkom yang mana sudah sekitar 2 hari juga turun, akhirnya naik. Kemudian ada dorongan juga dari ICBP, ada Astra yang kemarin turun juga, ini juga naik lagi seperti itu. Jadi memang tekanan jual selama beberapa hari beruntun di beberapa hari yang lalu membuat IHSG-nya turun. Namun demikian ketika mood market sudah membaik seperti itu, saham juga rebound bareng. Jadi teman-teman, yang turun tidak akan turun terus, yang naik tidak akan turun, naik terus. Yang ini adalah naik turun, turun ada naik, naik ada turun, seperti itu. Baik, kita lihat hari ini teman-teman, untuk regional Amerika tadi malam sebenarnya B aja ya, biasa aja. Bahkan untuk Eropa ini closingnya minus. Untuk Asia juga mix ya. Jadi sebenarnya regional sudah tidak terlalu ngefek ya. IHSG-nya bergerak sendiri seperti itu ya. IHSG-nya bergerak sendiri. Baik, kemudian kita cek dulu untuk berikutnya adalah harga komoditas ya. Kita akan cek harga komoditas dulu. Sebelumnya kita cek di commodity index. Ini adalah indeks komoditas, masih terjadi konsolidasi ya.
masih terjadi konsolidasi di area ini, artinya harga komoditas masih tetap ya pergerakannya kira-kira di area-area situ saja seperti itu. Baik, kita lihat crude oil masih dalam retracementnya, koreksinya tidak koreksi dalam tapi di situ-situ aja. Kemudian natural gas ini ada potensi kenaikan karena sudah testing resistan. Kemudian untuk batu bara juga ada pergerakan naik ya, rebound dari koreksinya, retracementnya. Nah, ini emas yang teman-teman harus perhatikan karena emas ada support kemarin di 2318. Sekarang harga emas ada di 2306. Nah, kalau break dari support-supportnya sepertinya emas mungkin akan turun ya. Jadi mesti dilihat juga kondisi geopolitik updatean seperti itu yang membuat mungkin orang mungkin akan melepas emas seperti itu ya. Kemudian untuk palm oil ini masih lanjut koreksi di bawah support seperti itu. Sedangkan untuk timahnya harganya masih dalam rentang gerak yang sama. Sedangkan untuk nikel ada percobaan untuk rebound dari koreksinya. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham. Ya, overall untuk hari ini, teman-teman, kalau kita lihat marketnya bagus banget ya. Semua sektor pada bergerak naik. Saya udah pilihkan beberapa saham untuk teman-teman semuanya. Ya, walaupun dalam kondisi hari ini, kalau teman-teman kemarin positioning saham, itu saya yakin hari ini teman-teman tersenyum lebar karena sahamnya udah pada cuan. Bahkan yang masuk hari ini pun juga baru hajar kanan hari ini pun, baru nambah hari ini pun juga masih bisa profit ya teman-teman. Seperti itu. Oke, yang pertama ini pasti yang ditunggu teman-teman yaitu BRI. Bagaimana updatean BRI? Baik, BRI memang sudah mengalami tekanan super ya teman-teman. Ini dalam tren besar yang kemarin sudah saya sampaikan. Dalam tren besar ini BRI ada titik penting di 38,2 retracement ya. 38,2 retracement bila jebol dari 38,2 retracement atau jebol di bawah 4850 maka terbuka peluang ke 38. Ini weekly ya teman-teman, karena daily-nya udah nggak kelihatan. Nah, di weekly ini berkata kalau dia per weekly closingnya di bawah 38,2 retracement di bawah 4830 maka ISG bisa target ke 38 sekian. Namun demikian ternyata hari ini, hari kedua di minggu ini ISG-nya masih bisa, BBRI-nya masih bisa naik teman-teman ya. Nah, kita bisa ngelihat bahwa perjalanan turun ISG si BRI ini udah dalam banget teman-teman. Perjalanan turun udah dalam banget, di beberapa kali BRI ini juga sudah rebound koreksi. Bahkan saya juga beberapa kali boleh dibilang tertipu pergerakannya ya. Kenapa? Karena di 6.000 saya udah masuk. Cuan cuman ratusan ribu saya lepas. Turun, saya buyback di 5.400. 5.400 cut loss ratusan ribu. Hari ini saya nggak mau kerugian yang kemarin terbuang begitu, bener-bener jadi kebuktian yang kerugian yang terrealisasi, maka hari ini saya hajar kanan kemarin sama hari ini dengan margin. Memang per sore untuk yang margin sudah saya buang karena fungsinya adalah untuk menutup kerugian yang kemarin-kemarin. Nah, kalau kita lihat teman-teman, dalam turunnya BRI ini, maka kita lihat ada kenaikannya, rebound dari dasar nih ya. Resistannya nanti di 5.100 ya, 5.100. Tadi hampir ya 5.050 namun belum. Jadi resistan pertama 5.100, 5.370, kemudian target sementara di 5.600. Masih jauh ya. Perjalanannya masih jauh. Nah, untuk BRI teman-teman, kita bisa ngelihat bahwa hari ini net sell asingnya udah mengecil ya. Hari ini net sell asingnya udah mengecil banget dibanding tanggal 26 ya. 1/20-nya ya teman-teman, 5%-nya ya. Nah, kemungkinan di tanggal 26 kemarin ya,
di tanggal 26 kemarin ketika terjadi penjualan BRI yang besar sekali di sini, ini sudah terjadi yang namanya selling climax ya. Selling climax itu apa? Jadi selling climax itu adalah puncak jualannya ya, klimaksnya ya. Sudah klimaksnya di situ, sudah semuanya dikeluarkan di situ. Karena merupakan titik klimaks, maka besoknya adalah recovernya, seperti itu biasanya. Dan bagusnya adalah apabila ketika setelah klimaks itu, jualan terbanyak itu, diikuti dengan candle hijau kemarin, dan juga volume yang mulai naik, volume beli yang mulai naik ya. Ini adalah biasanya adalah merupakan tanda-tanda terjadinya reversal ya, atau rebound. Ya, kita lihat BBRI teman-teman hari ini secara komposisi udah bagus ya, 54% buy at over versus 46 ya. Aslinya memang masih net sell, tapi ada BK sudah mulai icip-icip, RX mulai icip-icip, dan se-intraday ini teman-teman bisa ngelihat pergerakan dari si BBRI ini sudah mulai bagus ya, sudah mulai bagus. Dan ya mungkin buat teman-teman yang belum berani positioning atau kemarin nggak cut loss seperti itu ya, mungkin berharap untuk naik lagi. Tapi untuk teman-teman yang mungkin sudah belum punya posisi banyak atau belum punya posisi, mungkin ini masih terbuka peluang banget ya, karena memang turunnya dari si BBRI ini memang sudah dalam banget. Saya pun masih akan menjadikan BRI ini sebagai top watchlist dalam saham-saham harian saya teman-teman. Baik teman-teman, kemudian adalah BMRI. Kalau kemarin saya sampaikan bahwa untuk BMRI ini secara asingnya bagus banget ya, secara chartnya memang dia ya begitu, masih mampu di atas 6.700, tapi belum mampu lewatin 7.070 ya. Memang masih dalam pergerakan yang sama. Namun kalau kita lihat asingnya dari BMRI ini, kalau kita lihat asingnya dari BMRI ini sudah oke banget ya. Teman-teman bisa ngelihat, ini loading internet saya lambat banget teman-teman. Ini loading internet saya lambat banget. Intinya untuk BMRI ini asingnya udah masuk cukup lama ya. Ini saya nggak bisa lihat teman-teman. Saya nggak bisa lihat karena datanya cukup lama. Jadi saya cek dulu, nih juga masih lagging. Jadi mungkin saya gunain data di sini aja, foreign ya. Kita cek dulu foreign transaction, broker today transaction, foreign transaction. Oke, buy stock. Oke. Di sini saya akan cek ya, switch view untuk foreign. Sebentar saya cek dulu. Ya, ini ternyata loadingnya agak lambat ya. Ini BMRI teman-teman, bisa terlihat bahwa hari ini asingnya mulai solid ya. Paling solid hari ini masuknya di BMRI. Memang ini saham yang dari beberapa yang lalu saya sampaikan ke teman-teman bahwa secara foreign-nya dia adalah yang paling bagus. Baik, kita cek di sini untuk BMRI teman-teman. BMRI juga masih dominan ini, 57% buy at over ya. Kemudian 43% sell at bid. Intraday-nya juga masih bagus ya. Oke, baik, kemudian kita cek saham berikutnya adalah BBCA ya, BBCA. Nah teman-teman, BBCA hari ini aslinya masih net buy, masih oke. Dan untuk BBCA justru closingnya adalah turun ya, closingnya adalah turun, namun masih terjaga tidak turun di bawah 9750. Jadi kenaikan BCA ini hari ini sebenarnya bisa lewatin 10.000 sekian, tapi closingnya turun ya. Seperti itu. Kita update untuk intraday dari BBCA, oke. Ya, BBCA memang buyer sellernya imbang ya. Buyer dan sellernya imbang, tidak ada yang signifikan. Baik, kita cek berikutnya adalah BBNI ya. BBNI ini teman-teman, ini secara pergerakan masih di situ-situ saja ya. Jadi tolong perhatikan yang Fibonacci yang kanan. Ini Fibonacci yang kanan ini mengukur
gerak naik suatu saham ya resistannya. Ternyata BNI ini juga belum mampu lewatin resistan pertama teman-teman di 5335. Ini jadi istilahnya kalau di dalam area ya, areanya ini masih area spekulatif buy. Ini tentu juga di beberapa saham yang lain seperti BBRI jelas masih sangat di spekulatif buy ya, karena memang masih di bawah banget. Yang udah bagus itu BMRI. BMRI, nah kalau kita lihat dia sudah yang kanan ya, yang udah lewati 0, 23, 38, 50 sudah dilewati bahkan sampai 61 pas ya, dia koreksinya di 61,8 retracement. Nah, teman-teman bisa perhatikan Breeze ya, teman-teman. Breeze ini break dari 2585 ya atau 38,2 retracement, namun hari ini closingnya meyakinkan Marubozu hijau bisa lewatin 2583 ya untuk Breeze. Dan untuk Breeze ini teman-teman, ini asingnya solid ya, asingnya masih masuk terus, jadi teman-teman bisa perhatikan ini barang. Kita cek ini juga komposisi buyer sellernya bagus ya, 65% buy at over versus 35 dominan. Baik, kemudian kita cek BNGA, 2 hari ini asingnya mulai masuk. BNGA rebound dari dasar teman-teman, mantulnya dari MA200, rebound dari dasar. Jadi memang saat ini banyak sekali saham-saham yang menarik ya. Oke, langsung aja ya beberapa BNGA. Kemudian teman-teman bisa perhatikan BBTN juga sama, rebound dari dasar ya. Rata-rata memang begitu ya, ketika Big Four bankingnya pada bergerak, maka saham-saham second liner pun juga akan ikut bergerak ya. Ini BDMN juga rebound dari dasar ya. BTPS ya. BTPS juga 2 hari ini rebound dari dasar. Baik, kemudian kita tengok dulu nih beberapa saham permetalan. Ini masih TINS, jagoan saya teman-teman. Hari ini masih lanjut ya. Jadi ingat teman-teman, TINS ini saya bahas sebagai saham yang terkoreksi dalam secara tiba-tiba. Biasanya ada technical rebound dan 2 hari ini dia technical rebound ya. Lumayan saya profitnya dari sini, dari saham ini, karena ketika dia terkoreksi dalam, itu saya mencoba untuk masuk karena saya berpikir kalau saham-saham yang tertekan dalam secara cepat biasanya juga akan mengalami rebound. Kita cek dulu untuk TINS, ini asingnya juga masih masuk ya 4 hari ini, walaupun dia mengalami ini ya, mengalami penurunan ya, asingnya yang beli mengecil begitu. Kita lihat dulu untuk TINS. Oke, TINS memang masih imbang, buyer sellernya tidak ada yang signifikan. Kemudian saham-saham ini, metal ini sekilas juga pada rebound semua teman-teman ya. MDKA juga rebound nih hari kedua ya, rebound dari retracementnya atau koreksinya. Kemudian Antam ya, rebound 2 hari ini dari koreksinya. Koreksinya Antam juga sudah ekstrim ya, sudah sampai targetnya, belum ekstrim karena memang targetnya dia di situ di 61,8 retracement. Break dari 38, target 61. Simpel aja kalau menggunakan Fibonacci seperti itu. Kemudian ada Inco ya. Inco juga rebound, tapi karena Inco ini turunnya kemarin sedikit, jadi memang sepertinya kenaikannya nggak kemana-mana ya. Kemudian ADMR juga rebound dari dasar, bentuk-bentuknya sama. Kemudian adalah Harum, teman-teman. Nah, Harum 2 hari ini kenaikannya cukup signifikan ya. Baik, kemudian adalah saham Pak Prayogo yang hari ini luar biasa. Ini adalah BRPT naik 6,8%. Ini kayak di luar kebiasaannya ya. Maksudnya kebiasaan sebelumnya kan alot sekali. Ya memang karena konsolidasi yang cukup lama. Dan juga areanya dari si BRPT itu. Area ini memang area cukup lelet ya. Ini terjadi sebelumnya. Kecuali nanti breakout. Saya terpaksa positioning lagi. Sebelumnya ketika konsolidasi saya lepas dulu. Namun overshoot kemarin saya harus buyback. Dan hari ini juga. Tapi nggak tahu besok ketika dia dekat dengan MA200 atau resistan dari konsolidasinya apakah dia koreksi.
ya mungkin saya akan waspada karena ini barang masih banyak ininya ya, karena dia dari turun dalam terus ada percobaan naik, tentu akan ada supply-nya. Ini dimungkinkan area hijau ini menjadi supply, jadi mesti harus berhati-hati nanti kalau dia ngelewatin titik itu. Nah, bagusnya adalah untuk BRPT asingnya 2 hari ini masuk ya. Baik, kita lihat intraday dari BRPT. Ya, seperti ini dari line chart-nya cukup oke ya. 56% buy at over atau hajar kanan. Baik, kemudian brand yang mana hari ini juga ikut naik juga ya brand. Ya, teman-teman, brand hari ini naik juga, dan tadi kalau teman-teman yang memantau brand itu sempat koreksi ya. Sempat koreksi. AC-nya masuk terus ya brand. Brand itu tadi sempat koreksi, saya sempat masuk dan hanya trading singkat ya. Nah, ketika brand tuh nyelup di sini 8880 teman-teman, saya dapat di 8850, saya jual di 9175 ya, 9175 karena posisi saya hari ini margin semuanya. Jadi terpaksa saya kurangi barang ya, harus stay cash lagi. Untuk brand hari ini saya masuk dan langsung pasang di 9175, bisa kemakan ya. Oke, baik, kemudian cuan teman-teman masih ingat ya, ini saya bahas di beberapa video sebelumnya bahwasanya cuan bisa diperhatikan rebound dari area-area ini, konsolidasi area dasar ini. Terus kemudian cuan nanti perhatikan di area hijau ini karena ini merupakan area yang harus dibereskan. Jadi ini cuan harus dibintangi ya. Harus dibintangi karena ya pergerakannya teman-teman tahu sendiri ini saham. Terus kondisi lainnya adalah di cuan ini dia lambat banget nih datanya keluar. Datanya keluarnya lambat sekali. Oke, saya cek dulu coba ya. Oke teman-teman, ini internetnya masih lambat banget ya. Saya terpaksa harus pakai yang ini dulu ya. Intinya pokoknya tadi AC-nya udah net buy sih, masih net buy. Tapi ini terasa lambat banget teman-teman internetnya. Oke, enggak apa-apa. Yang bikin lambat mana, kita coba. Kita coba speed test dulu ya teman-teman ya. Kita speed test dulu. Oke, speed saya kan kenceng juga ini sebenarnya. Tapi kenapa dari sekuritas saya kok lambat bener ininya? Oke ya, speednya oke, jadi saya anggap tidak ada masalah. Oke, kita lanjutkan. Oke, berikutnya teman-teman ada TPIA di mana hari ini sepertinya nggak bergerak dia. Ya dia bergerak pelan-pelan ya, tapi karena pelan-pelan justru saya nggak tertarik. Saya suka yang terkoreksi dengan cepat. Petrosi masih ketemu resistan ya. Kemudian terkait saham-saham batu bara, teman-teman hari ini juga lanjut naik ya. Adaro ya, kemudian PTBA, semuanya lanjut naik. Kembali ke area koreksi, area sebelum koreksi kemarin. Kalau Indo Tambang Raya juga masih ini upside-nya sepertinya lumayan kalau Indo Tambang Raya, teman-teman bisa perhatikan. Kemudian untuk asingnya di Indo Tambang Raya tebel juga hari ini. PTBA asingnya net sell kecil. Adaro sudah 4 hari ini asingnya masuk teman-teman. Baik, kemudian Astra Internasional. Astra Internasional dan internet saya lambat banget. Astra Internasional teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan ya. Internetnya agak lambat tadi. Astra Internasional teman-teman, ini juga rebound ya dari area dasarnya. Sebelumnya udah saya sampaikan kemarin 5.000 4.900 itu merupakan area dasar, area supportnya dari Astra. Kemudian untuk asingnya ini adalah sudah 2 hari ini masuk di Astra Internasional ya. Baik, kita lihat berikutnya teman-teman.
Oke, berikutnya adalah Akra ya. Kita akan cek Akra. Nah, Akra kemarin saya sampaikan sebagai saham yang teman-teman bisa perhatikan karena dia terkoreksi juga dalam dan juga koreksinya udah sampai di area supportnya. Kita akan petakan dulu koreksinya dari si Akra ya. Kita tarik Fibonacci, kita gunain di sini. Nah, teman-teman bisa ngelihat bahwa koreksinya Akra ini sudah sampai di 50 retracement ya. Sebenarnya ada target dia. Ketika break dari 38 terbuka peluang sampai 61 atau kisaran di sekitar EMA 200. Namun karena di sini dimungkinkan ada anggapan bahwa ini adalah merupakan area demand ya. Ada sekumpulan candle sebelumnya dianggap itu adalah merupakan sudah murah ya. Itu merupakan area demand, area support seperti itu. Sehingga orang willing atau mungkin untuk membeli di area situ. Merasa sudah murah untuk membeli di area itu. Dan bagusnya adalah untuk Akra, dia bisa naik di atas 1660 atau bisa masuk ke zona aman. Kita lihat untuk Akra sehingga hari ini net buy tapi masih kecil. Oke, baik teman-teman, yang turun tidak turun terus, yang naik tidak naik terus, seperti halnya Telkom juga hari ini juga, ini adalah sudah hari ketiga dia naik. Nah teman-teman ingat di catatan saya sebelumnya terkait Telkom weekly, ini sangat menarik sekali. Ini akan saya lingkarin untuk Telkom ya. Oke, Telkom mana? Telkom harus kita pantau terus ya. Kenapa? Karena polanya dia adalah ada downtrend price channel di mana ada resistan dari downtrend price channel dan support dari downtrend price channel. Ya memang kondisi kemarin membuat ini saham overshoot ya, karena kondisi regionalnya atau kondisi marketnya tidak begitu memungkinkan saham untuk naik. Sebagus apapun saham ketika kondisi regional ataupun marketnya kurang bagus, biasanya juga masih akan turun ya. Ketika kondisinya mulai mereda, membaik seperti itu adalah merupakan environment yang bagus bagi saham untuk berkembang. Baik, kita perhatikan Telkom ya, karena jelas seperti ini polanya, jadi sangat menarik. Kemudian kita lihat untuk Telkom, sayangnya asingnya masih net sell ya, asingnya masih net sell di Telkom. Namun bagaimana kondisi dari intraday-nya dari Telkom? Kalau kita lihat intraday-nya sudah mulai cukup oke ya teman-teman. Ada 59% buy at over atau hajar kanan di Telkom ya. Baik, kemudian saham-saham telekomunikasi yang lain juga mulai pada baik, mulai bagus ya teman-teman. Beberapa yang udah bergerak, kemarin ada TBIG juga. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini sudah lari sih. Baik, kemudian yang hari ini luar biasa naik sampai meninggalkan jejak gap ya. Ini adalah Pegas. Kenapa demikian? Kalau kita lihat asingnya hari ini masuk tebel banget. Ini ada laba ngacir ya, tanggal 30. Perusahaan catat laba melonjak berapa ini? Ngegas 12%, sahamnya 12% naik. Perusahaan gas membukukan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada ini sekian-sekian. Laba bersih itu meningkat 40%. Nah teman-teman, tiba-tiba ya, kita lihat weekly-nya. Saya jarang bahas Pegas, tapi secara weekly memang dia potensinya udah bagus karena sudah rebound dari tren yang saya gambar ini teman-teman. Bahkan sudah nggak turun lagi sepertinya ya, karena dia sudah OTW ke targetnya minimal ke 50 retracement 1530. Nah kita akan intip intraday dari Pegas hari ini seperti apa versus 50-50 ya, jadi tidak ada yang signifikan. Oke, kita lihat berikutnya, ini saham yang beberapa hari ini naik ya. Pernah cuan besar dari saham ini, MTK. Ya kita perhatikan aja dulu ya. Kita perhatikan aja dulu karena memang hari ini banyak sekali saham-saham yang bergerak. Kita tengok dulu
asingnya 2 hari ini masuk ya. Ini sih saya lingkarin. Dulu pernah cuan besar dari MTK, tapi karena sahamnya turun saya udah nggak positioning lagi ya. Oke, baik teman-teman, hari ini sebenarnya hari yang sangat bagus, namun sayangnya besok libur ya. Ya terpaksa kurangi posisi dulu seperti itu. Karena beberapa saham baru rebound dari dasar ya. Asingnya juga masih jualan di beberapa perbankan seperti BRI masih jualan. Ya memang menarik BRI, tapi asingnya masih jualan, Telkom juga masih jualan. Dan beberapa hari yang lalu walaupun asingnya kadang mengecil, namun besoknya masih jualan lagi seperti itu. Jadi memang masih wait and see, masih tetap hati-hati. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi saya untuk tetap trading di saham-saham tersebut. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.